Oke, selamat datang kembali di part 2 dari obrolan kita bersama Ibu Heda Hatta di episode spesial Hari Kemerdekaan Indonesia yang 75 tahun ya tahun ini. Iya. Setelah perjuangan yang Bung Hatta tadi kita bahas bersama dengan rekan-rekannya. Bu Heda, kita lebih santai part 2 ini kita bahas mengenai kehidupannya Bung Hatta sebagai pribadi. Tadi Max sudah sempat nanya mengenai kesannya Bu Heda terhadap ayahnya Bu Halida. Tapi apa sih Bu kebiasaan Bung Hatta sehari-hari yang terjadi di rumah ini setelah dia selesai menjabat sebagai seorang wakil presiden? Jadi seperti dinas aja sih, karena yang tadi saya bilang di garasi mobil itu sebelahnya itu ada ruangan yang sebagai ruangan sekretarisnya Bung Hatta. Yang satu mobil, yang satu ruang kerja sekretaris. Oh, udah dibagi dua begitu? Iya. Oh, pakai kayak partition dari yang kayak panel aja gitu. Jadi sekretarisnya kerja bareng mobil. Sebelahnya mobil. Ini dulu ada partition. Nah di situ tuh ada rak gitu. Nah di sini ada meja kerja satu, ada telepon. Di situ ada kursi dua, rotan, sama meja bundar. Jadi selalu ayah itu ada surat menyurat. Ada banyak yang tulis surat, lalu itu dijawab. Dan biasanya ada yang didiktekan, lalu Pak William Huta Barat dia yang mensteno gitu. Kemudian itu kan semuanya masih pakai mesin ketik biasa, pakai karbon, terus diperiksa lagi gitu. Nah kalau tulisan pidato itu Bung Hatta nulis sendiri, nanti diketik sama Pak Huta Barat. Kalau Pak Wangsa Wijaya itu yang mengatur jadwal tamu yang mau datang. Nah tamu itu berbagai macam kalangan. Jadi ada dari unsur pendidikan, ada dari artinya dari yang instansi dalam arti dan juga termasuk koperasi dan para duta besar. Biasanya para duta besar yang baru menjabat, baru menjadi duta besar berkenalan, baru datang dan jadi duta besar, itu ada ibaratnya kunjungan berkenalan dengan Bung Hatta. Ayah juga punya teman yang selalu datang ke sini. Kita Om Konenberg, dia yang pegang waktu itu KLM. Oh. Ya, jadi mungkin presiden direkturnya. Dan kalau dia datang ke sini minta makan di sini, jadi kita bikin ada dinner gitu ya. Nasi goreng pasti, dan dia suka cabai rawit gitu, ada acarnya dan semuanya homemade ketika itu. Terus apalagi ya? Jadi ayah juga sebenarnya kasih kuliah. Jadi tahun 60-an itu adalah periode yang saya bilang tadi susah. Jadi sebagai ilmuwan, sebagai pendidik juga ayah memberikan kuliah. Tetapi saat itu politik dan ada ya ibaratnya ada yang di dalam pemerintahan yang membuat terjarak antara Bung Karno dengan Bung Hatta, ada yang melakukannya begitu, sehingga pada suatu waktu Bung Hatta tidak boleh kasih kuliah di Universitas Gadjah Mada, seperti itu. Nah, memang kehidupannya itu seakan-akan masih berkantor aja, tapi tentu dalam suasana lebih memproduksi apa gitu. Tahun 68 contohnya ada berkat mungkin lobby dari Bapak Ide Anak Agung Gede Agung dan bagaimana yang sedang juga menulis di East West Center di Hawaii. Bung Hatta juga mendapatkan undangan oleh East West Center. Mereka senang sekali untuk menuliskan memoarnya selama 6 bulan. So itu sesuatu yang berharga bagi dunia sejarah ya, bagi sejarah dan dunia pendidikan di seluruh negeri dan juga artinya di Amerika Serikat untuk dunia lah. Karena kalau seorang tokoh itu bisa menuliskan memoarnya, menuliskan riwayat hidupnya, maka itu menjadi suatu kajian yang sangat bermanfaat. Nah itu jadi begitulah Bung Hatta mengisinya. Juga mengajar di Unpad, mengajar di Universitas Hasanuddin. Nah kalau yang di Universitas Hasanuddin ada lucu juga cerita itu.
Pak Yusuf Kalla kan di Fakultas Ekonomi dan Bung Hatta mengajar di situ. Jadi karena universitas menganggap Pak Yusuf Kalla adalah yang paling kaya begitu, maka beliaulah yang jemput gitu, supaya mahasiswa ya jemput dengan mobilnya dan juga membawa tas ekolaknya Bung Hatta turun dari pesawat, terus yang ini begitu, yang kalau nggak salah beliau yang nyupirin atau ada supirnya begitu. Tapi pokoknya selalu dari mobilnya Pak Yusuf Kalla, terus dia yang mengangkat sendiri tas ekolaknya Bung Hatta. Jadi itu ketika Pak Yusuf Kalla menjadi menteri koordinator kesejahteraan ya, Menko Kesra, cerita beliau waktu itu. Masih ingat itu waktu tahun 2002 tuh beliau cerita. Bu Halida, saya penasaran banget. Ayah kan orangnya tegas, namun bertata bahasa yang halus. Jadi cara dia misalkan menegur anak, menegur ibu, gimana caranya? Yang garis besarnya tuh kalau teman-teman di sekolah cerita bahwa aku habis disabetin sama bapakku, itu nggak pernah terjadi. Nggak ada tuh ayah yang pakai tangan atau apa gitu berteriak emosional, nggak ada. Tapi ini nih alisnya ketemu, kenapa begini? Nah, kita udah rasa nggak enak sekali ya. Tapi memang Bung Hatta prinsipnya gini ya, orang itu memang harus ditempa oleh dirinya sendiri. Jadi memang ayah tidak terlalu mencekoki kita macam-macam. Kan ya memang ada les-les yang merupakan dasar ya. Ngaji harus ya. Terus kalau piano ya itu bakat ya, mas piano. Terus artinya kesukaan, hobi. Dan yang selalu dianjurkan adalah membaca, karena itu merupakan kegiatan yang seluruh keluarga ya. Waktu kecil mereka membacakan cerita kepada kami ya, kemudian ya kita harus baca buku sendiri, jadi hadiahnya hadiah buku seperti itu. Jadi kalau les-lesan itu tidak ada yang intinya kamu harus juara, enggak gitu. Jadi ayah itu memang orang yang melihat kamu harus tahu susah enggaknya atau jatuh bangunnya untuk menjadi sebuah pribadi gitu. Jadi memang dibiarkan kita mencari bakatnya sendiri, tapi anjuran ada. Tapi kalau memang kita belum bisa kesana ya berarti memang jiwanya belum matang. Kadang-kadang saya pikir iya ya, mungkin ayah dulu kurang keras ya sama kami ya. Harusnya di ini aja, kita dicocok hidung aja. Harus jadi dokter misalnya. Bisa nggak bisa harus jadi dokter atau. Tapi saya rasa ayah karena menikahnya waktu itu sudah di usia 43 tahun. Dan kemudian mendapatkan anak pertama di usia 45 tahun, maka hidupnya memang ingin sebagai family man, ingin merasakan suatu kehidupan keluarga. Jadi komunikasi dalam keluarga saja, gimana dengan karakter yang berbeda satu sama lain. Tetapi tidak dibilang kamu harus jadi penerus saya ya, nggak ada itu. Bu Halida, kita kalau ceritanya banyak presiden dan lain-lain nih, banyak yang lagi diangkat nih cerita mengenai kisah cintanya. Ada Habibie Ainun, ada Bung Karno dan Ibu Fatmawati dan lain-lain. Seperti apa sih Bu hubungan Bung Hatta dan Ibu Rahmi waktu itu? Seperti cerita apa yang menarik yang antara hubungan Bung Hatta dan Ibu Rahmi? Hubungannya dinamis ya, karena usianya juga jaraknya 24 tahun ya. Dan yang saya lihat ibu berusaha menyesuaikan dengan intelektualitasnya ayah gitu. Tapi untungnya ibu dasarnya memang sekolah Belanda. Jadi dasarnya memang juga sudah bahasanya juga udah banyak yang ibu bisa gitu. Ya sebagai ibu rumah tangga yang juga tidak ibu rumah tangga benar, karena banyak mengikuti fungsinya ayah, pergi ke resepsi-resepsi, undangan-undangan yang sifatnya di dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Jadi ibu mengisi itu supaya gap itu tidak gap karena usia memang tidak bisa dirubah,
24 tahun, tetapi secara intelektual mereka ketemu kalau ngomong. Dan yang utamanya prinsip. Jadi kalau mau dibilang kisah cinta mereka itu adalah saling menyelami gitu. Dalam arti ayah itu ketika memberi mas kawin buku alam pikiran Yunani, dan bukan kasih cincin emas atau gelang emas atau kasih uang sekian, itu sebenarnya suatu simbol ya, bahwa ini adalah saya. Jadi pikiran sama suatu idealisme bisa nggak ngikut. Dan ternyata ibu yang usia 19 tahun waktu itu memang mau. Ibu nggak materialistik gitu. Saya merinding, Bu. Jadi ibu tuh dengan senang gitu, karena ibu juga jadi orangnya juga seperti haus membaca juga ya. Secara formal memang ketika zaman Jepang anak-anak perempuan tidak boleh di sekolah formal karena berbahaya sekali untuk keamanan anak-anak perempuan di zaman Jepang waktu itu di Bandung. Jadi ibu itu ya ibaratnya sekolah di rumah dan bekerja di lembaga Pasteur. Ketika itu ayahnya jemput ya, jadi aman. Jadi ketika menjadi istri wakil presiden ada sekolahannya sendiri. Jadi ada guru-guru yang memang sekolah di rumah begitu. Dalam arti ini lebih kepada sekolah yang bersifat sejarah, ilmu sosial, mengenai humanity, tentang apa. Itulah. Nah, ketika ibu menerima mas kawin itu, ibu suka dan dibaca. Jadi 24 tahun itu memang kadang-kadang di meja makan kita juga lihat loh ayah ibu kita berantem, dan itu sangat equal, sangat sejajar gitu, setara. Mereka misalnya mengenai suatu persoalan begitu. Satu persoalan mungkin itu adalah orang ini bersikap begini, bagaimana harus menanganinya begitu. Nah, mungkin ayah lebih tahu backgroundnya bagaimana, atau bisa juga agak berantem karena perbedaan di antara kami 3 anak. Tentu tidak mungkin otaknya sama dan perilakunya sama, tentu ada karakter tersendiri-sendiri. Nah, bagaimana menanganinya itu membahas bersama. Jadi normal aja sih sebagai sebuah keluarga ya. Tetapi banyak hal yang secara hati tidak disebutkan, tapi sudah merupakan suatu ya itulah namanya apa sih sekarang, soulmate ya. Soulmate ya. Iya, belahan jiwa ya. Iya. Belahan jiwa dengan usia yang 24 tahun tapi belahan jiwa. Jadi ibu selalu mengerti. Jadi pada suatu waktu Bung Karno kan juga bilang, tolong dong itu Bung Hatta supaya jangan mundur sebagai wakil presiden. Kemudian Ibu Hatta bilang, Ibu Rahmi bilang, nggak bisa Om, ini merupakan suatu prinsipnya Kak Hatta. Begitu. Jadi kalau saya baca kisah percintaan antara Bung Hatta dengan Ibu Rahmi, saya ngelihat sih sebenarnya kalau kita kan nih misalkan pacaran nih, biasanya nggak ada boundaries gitu. Kalau misalkan Bung Hatta itu saya pernah baca, bahkan mau masuk ke dalam pintu kamar ibu harus ketok dulu ya. Iya, kalau untuk ke kamar anak-anak iya, tetapi kalau kamar mereka berdua tentu ya enggak gitu. Ya. Tapi benar-benar segitunya. Tapi misalnya ayah itu care sama ibu, jadi misalnya naik mobil di mana ada sinar mataharinya, ibu jangan di situ gitu. Waduh. Ya. Jadi misalnya biasanya harusnya ayah di kiri, ibu di kanan. Tetapi ayah memberikan yang di kiri untuk ibu, yang di kanan untuk ayah. Supaya nggak kena sinar matahari. Iya. Dan kalau saya lihat kemudian secara protokol ya, misalnya itu supirnya di kanan, yang ibarat yang paling ininya yang katakan ayah lah mestinya yang di kiri gitu. Tapi enggak, karena ayah melihat mataharinya nanti gitu.
Terus memang ini sesuatu yang kalau ibu masih ada pasti nggak suka ini karena very private. Satu hari ayah pernah mengatakan ke adiknya ibu, tolong dong bilang sama kakakmu gitu supaya boleh slim down sedikit. Iya, tapi ibu walaupun tambah gemuk juga tetap cantik dan tetap anggun, menawan begitu. Jadi kami bertiga anak-anak nggak ada yang seperti ibu kami gitu pada usianya. Tapi itu sempat disebut gitu. Jadi berarti orang yang kira bahwa Bung Hatta tuh garing ya enggak gitu. Karena kalau kita lihat buku-bukunya juga banyak buku sastra, buku seni, dan juga kalau di Eropa juga pergi ke, sudah biasa ya dari waktu masih muda, sudah biasa ke opera. Terus ayah sendiri pernah menulis sebuah buku cerita juga. Wow. Nah itu yang saya nggak pernah baca. Karena masih ya atau itu di mana namaku Hindia atau apa. Jadi itu seperti ibaratnya perempuan itu tanah air. Oke. Iya. Di personifikasi menjadi jadi orang. Bu Hada, apa sih Bu, kita lebih santai, hal-hal apa sih yang menjadi kesukaan Bung Hatta selain membaca? Apa ada hobi-hobi yang unik nggak dari Bung Hatta? Iya sih, sebetulnya ayah kan juga olahraga. Jadi hiking, naik bukit turun bukit, terus senang laut, kemudian golf ya. Jadi untuk ini. Dan ketika sudah di usia tua memang harus latihan pernapasan ya, orhiba. Tapi ayah ibu kami itu lebih berolahraga daripada kami bertiga. Ibu tuh ski air. Iya. Berenang. Ekstrim ya olahraga. Ayah itu kan ada tuh di bukunya Pak Desawi. Ayah itu belajar berenang waktu dibuang di Belanda, di Banda. Jadi waktu itu belajar berenang dari anak-anak Banda, terus pakai sepatu putih, pakai sepatu kets berenang. Di laut ya. Bu Heda, kita mengenal banyak cerita tentang kesederhanaannya Bung Hatta yang jauh dari image sebagai seorang pejabat, mengenai sepatunya, mengenai banyak cerita-cerita tentang Bung Hatta. Apa emang benar hidupnya Bung Hatta itu dia segitu mementingkan negara sehingga ya saya nanti dulu deh gitu. Ada sesuatu yang beban moral ya. Sepertinya ya itulah makanya disebut penjaga hati nurani bangsa. Kalau saya meninjau nih pada keadaan saya, keberadaan saya di tahun 2020 ini, kalau saya menoleh ke belakang, sebetulnya setelah meletakkan jabatan, ayah bebas dong sebagai dokter Andes ekonomi, bisa dong misalnya bisnis atau apa. Tetapi ayah kan pernah mengatakan saya tidak mau jadi komisaris, ibaratnya saya makan gaji buta. Tapi sebetulnya yang sepanjang saya ingat ada beberapa pengusaha yang memang bekerja dari bawah membangun perusahaannya, itu banyak minta nasihat kepada ayah. Dan ayah memberikan nasihat itu. Ada beberapa perusahaan. Tetapi itu sebagai rasa tanggung jawabnya ingin melihat perusahaan-perusahaan yang dibangun oleh orang-orang kita sendiri itu bisa maju. Ya. Juga artinya memang hidupnya lebih kepada mendidik ya, memberikan pencerahan. Dan kalau misalnya barang ya, mungkin orang zaman dulu memang begitu ya. Misalnya keluar kamar matikan lampu karena nanti listriknya percuma. Terus nanti kan ya sekarang kita juga begitu. Energi jadinya kan lebih merusak alam kalau lebih banyak katakanlah terlalu kepada AC, kepada apa, lampu listrik terlalu apa gitu. Jadi memang ada cara hidup yang begitu, yang tertib, tapi tidak pelit karena semuanya direncanakan. Jadi semua terpenuhi. Misalnya ulang tahun dapat hadiah, kita bisa pergi kemana, menabung dulu, kita bisa pergi kemana di dalam tanah air begitu. Saya ingat waktu saya mau sekolah, sebelumnya pergi ke Biliton ya, Belitung ya, Biliton. Nah itu ada
temannya ayah yang dari konferensi meja bundar dulu ya. Mr. Ui Yongchu dibilang Mister karena dia sarjana hukum dari Leiden, jadi gelarnya Mister kan ya. Bapak Ui Yongchu, dia waktu itu yang membangun Keramik Indonesia Asosiasi sebetulnya di Belitung itu, dan istrinya Ibu Yun sekarang masih hidup ya, lahir tahun 1925 dan beliau sampai sekarang masih hidup. Itu yang merasakan bagaimana membangun itu dari bawah si keramik itu. Dan sekarang putra-putra mereka mempunyai usaha keramik di Cakung tadinya. Jadi melihat kepada bagaimana orang Indonesia membangun sendiri. Nah itu Mr. Ui Yongchu dulu tinggalnya di Ponegoro 64. Jadi suka jalan kaki kemari ngobrol begitu. Nah mereka bicara soal perusahaan, soal apa gitu. Jadi kalau dilihat hidupnya tercukupi, tetapi tidak harus berlebihan. Tapi semua tercukupi. Nah mengenai sepatu Bali itu, punya juga sepatu. Jadi ini kepingin, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi disimpan aja. Setiap kali mungkin udah nabung, ada keperluan lain, ada bantu orang. Ada supirnya dulu yang anaknya selalu lahir banyak. Seperti itu. Jadi banyak yang ditolong. Sehingga untuk kesenangan diri sendiri ya dikesampingkan. Tapi selalu ada uang lah untuk bisa, saya perlu buku ini di mana, dan itu beli. Walaupun buku itu dari luar negeri, ayah beli, bukannya telepon orang minta buku ini gitu, enggak. Kalau kata orang buku tuh istri pertama Bung Hatta. Iya. Dan lucunya apa ya, setelah saya baca memoarnya ayah itu, oh rupanya penjahit Nami yang ada di pintu air sana itu dari zaman Belanda, dari zaman penjajahan. Jadi sebagai orang pensiun, sebagai anak kecil yang tinggal di rumah ini, selalu ayah pergi ke Nami, kadang-kadang Naminya datang ke sini gitu. Jadi rupanya itu ada sejarahnya, tapi ayah nggak pernah cerita. Dan satu juga yang nggak pernah cerita bahwa Prince Hendrik School SMA-nya itu adalah yang Budi Utomo sekarang. Oh. Nah, ketika kami sekolah di Santa Ursula, lapangan Banteng Utara nomor 10, ayah tuh nggak bilang itu kan satu jaluran sama sekolah saya dulu, nggak pernah cerita. Jadi baru tahunya di memoir. Karena memoir itu juga memang adanya waktu ayah masih ada ya, di cetakan pertama tahun 76 apa. Itu cetakan pertama. Tapi ya namanya saya masih belum matang jiwanya ya, bacanya begitu aja, nggak terlalu diteliti. Setelah sudah lewat tahun 80 baru baca. Ayah udah meninggal tahun 80 kan. Banyak sekali yang harus saya tanya dan nggak saya tanya gitu. Bu, ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita udahi sesi kita hari ini. Kalau Bung Hatta masih ada hari ini, apa sih pesan apa yang akan dia kasih ke generasi yang ada sekarang? Ya. Jadi di tahun 75 itu Bung Hatta mengatakan kita ini menuju negara hukum. Kita mempunyai hukum yang sudah bagus sekali, UUD 45, dan ketika itu memang juga diupayakan supaya ada undang-undang dasar yang lebih menyempurnakan. Nah, karena waktu itu kan UUD 45 tuh para pendiri bangsa kan dengan segala macam idealismenya. Tapi ternyata itu yang terbagus. Kita sekarang melihat bagaimana UUD 45 itu di amandemen nggak bagus, berubah nyawa, berubah ruh. Itu. Jadi yang ayah inginkan adalah ruh bangsa kita ini nggak berubah, karena ini adalah arah yang baik untuk negara sebesar ini, negara kepulauan sebesar ini bisa bertahan dan bisa rakyatnya mempunyai sifat yang sama seperti yang digambarkan di UUD 45 yang diresmikan 18 Agustus 1945, di mana ada keberagaman yang tidak saling mengancam, di mana ada antar agama yang hidupnya aman, sentosa. Kita ada ciri khas kita sendiri sebagai pribadi bangsa Indonesia.
Jadi nggak saling ngatur, harus begini. Kalau begini nggak masuk surga, itu jangan begitu. Ini semua karena kita nggak punya hukum-hukum yang komplit. Setuju. Begitu. Sedangkan semuanya ini harus dalam rangka menegakkan cita-cita proklamasi, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekarang tinggal kita ukur seberapa derajat kemerdekaan kita, seberapa derajat kedaulatan kita. Sebagai Bung Hatta waktu berjuang itu bilangnya, saya mau melihat tanah air yang tumbuh dari perbuatan saya. Gitu. Jadi adalah kita yang harus membentuk dan mengisi, PR-nya banyak. Dan juga di akhir hidup Bung Hatta, Pancasila jangan diutak-atik deh. Penggali Pancasila adalah Bung Karno, dan kemudian itu 5 sila itu memang bertalian dan semuanya saling bertalian. Dan kalau memang orang Indonesia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih bagus dari cara-cara orang New Zealand ibaratnya. Sekarang ini kan disebut New Zealand nggak punya Pancasila, tapi masyarakatnya hidupnya dalam rukun, damai, tentram, seakan-akan mereka menerapkan Pancasila. Nah harusnya begitu. Jadi jangan Pancasilanya diutak-atik lah. Itu udah final. Dasar negara. Iya. Dan kalau setiap orang kan sudah ada ketuhanan yang Maha Esa, yang pasti itu bagi semua agama dan semua kepercayaan. Sudah kita punya habitat kita masing-masing, bahwa saling berbeda dalam menganut agama apa, tetapi sebetulnya kita adalah satu bangsa Indonesia yang semuanya percaya kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Esa di atas. Dan budaya kita biar hiduplah, karena itulah memang kebanggaan dan ciri khas kita. Jadi Bung Hatta kalau pergi ke satu daerah nggak pernah bilang harus dirubah, begitu nggak pernah. Misalnya di Indonesia Timur mereka maunya makan pisang dengan lauk pauk, ada pisang yang khusus sebagai pengganti nasi, dan juga ubi atau singkong. Ya itulah makanan yang harus kita kesana kita harus suka. Jangan dirubah harus makan nasi, ibaratnya begitu. Baju demikian pula gitu. Panas udaranya ya bajunya begini ya biarkan gitu, tapi kita punya kepribadian. Bung Hatta juga bilang ambil yang bagus dari luar, yang berupa esensi yang baik, tetapi yang kulit-kulitnya nggak usah. Tetap aja kita harus punya kepribadian kita sendiri. Betul. Jangan sibuk sama kulit-kulit dari yang lain gitu. Jadi kita intinya jangan merubah dasar negara yang Pancasila dan UUD 45 harus dipegang. Dan juga budaya kita hargai budaya kita. Oke. Obrolan yang seru banget nih, sampai 3,5 jam, dan udah sejam kita ngobrol di sini 2 part. Terima kasih sekali lagi Bu Halidah untuk menerima kita di sini di Kotak Hitam Channel. Dan teman-teman jangan lupa nonton terus Kotak Hitam Channel setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu dan Senin, hanya di YouTube dan di Spotify. Jangan lupa subscribe dan like, dan kita ketemu lagi minggu depan.